Nama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, mangan ayah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengawali perjumpaan pada subuh yang berbahagia ini. Kita memanjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang Allah kepada kita semua. Yang sekiranya nikmat yang kagak beri oleh Allah kepada kita geyu hitung maknanya la tuhsuha, sungguh kita tidak sanggup menghitung. Sini anak mata mentong yang bayi kahai bayi, apalagi geyu hitung mentong hai hitung, apalagi disuruh bayar. Lain jantung, lain ginjal. Oleh karena itu senantiasalah kita sebagai hamba menjadi hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang kagak beri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyo pandai tersyukuri nikmat yang kalian beri dan tambah-tambah nikmat digata. Namun kalau kufur maka azabku sangatlah pedih. Kibanda syukur tentunya dengan lidah takkan alhamdulillahirabbil alamin. Mata teruk nikmat diberi oleh Allah. Dengan hati tayakini sepenuhnya bahawa nikmat yang tayo terima
yang tengok nikmati, itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang dari hamba-hamba Allah datang, itu cuma pak posnya, melalui gebri, melalui tipulan-tipulin. Pada hakikatnya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di mana tiga dalam selawat tipluh diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipluh ke ampun dosa, tipluh ke derajat. Bahkan derajat yang hana meningkat mungkin telawat ni tak. Cuma lego oleh temayang. Terus sahabat katanya, pada pernah dalam telawat kepada Adon ya Rasulullah, sepertiga, setengah, apakah seluruh waktuku saya pakai untuk berselawat kepadamu? Berkata Rasulullah, semakin le semakin giat, semakin le semakin giat. Ohnya semakin le semakin giat ya Rasulullah. Semua waktu yang aku punya, aku pakai untuk berselawat kepadamu. Izan kata Rasulullah, tukfi hammaka wa takfir zambaka. Kalau seluruh waktu engkau pakai untuk berselawat kepadaku, tukfi hammaka, Allah akan geberi apa yang kata laki. Yang hana urinong laki urinong, yang hana peng laki peng. Kok jadi apapun keinginan kita, tukfi hammaka, Allah cukupkan, Allah penuhi keinginan kita. Wa takfir zambaka, dan diampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu solusi bagi kita yang lewatnya hana peng bayi wang kuliah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah memberkat dalam selawat, memberi ya Allah mudah rezeki dan kawanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lembaca bunuh nakeh terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Wal waznu yawma idzinil haqq, yang artinya lebih kurang adalah timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Jadi baru kiamat itu gepedong cing ya Allah Subhanahu wa taala. Pedong timbangan, timbangan keadilan yang tidak sikit pun dizalimi hamba-hamba Allah. Kita pukul giat ke balah giat, pukul buruk ke balah buruk. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nyobrat timbangan tanyo rodnen kebaikan, itulah orang-orang yang beruntung. Adapun keberuntungan di dunia ini sifatnya sementara. Tapi nyatanya je beruntung di hari akhirat karena timbangan kita berat sebelah kanan, berat rodnen, rod yang gad. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Maka menang idih kekal abadi. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, le yang buruk rupanya, le akai ku enggak, maka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi
di Bauro kita peringati 17 Agustus paduk kemerdekaan 70 lebih kurang tu kan 70 kurang kan di usia yang 79 ni usia yang sudah senja juga Pak ya. Jadi marilah kita dengan semangat memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan dan meninggalkan yang tidak baik. Supaya tengok huru akhirat berat timbangan danyo orang sebelah ni. Berat timbangan kita sebelah kanan yang baik. Maka siapa yang berat timbangannya sebelah kanan, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi mari kita merdekakan roh dari ajakan nafsu kita yang tidak baik. Kita lawan, kita merdekakan roh supaya kita menjadi orang yang baik. Kalau ditanya orang bodoh mantong hana cara, mari kita merdekakan roh danyo dari kebodohan tersebut dengan belajar. Menyotanya temakut lemah, mari dengan semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita merdekakan roh danyo dari sifat temakut, sifat lemah. Kiban cara tamlaki ba Allah Subhanahu wa taala li dan temayang tubuh, li dan temayang asa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang kalengkap mandu bila kaglah ngutang kan. Nata nak ke wadi nang. Yang nak doanya. Kita memohon kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari gundah, suka duka, berduka, gelisah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Nah sifat malas badanya, nah sifat berdoa badanya. Tak berlindung roh ba Allah Subhanahu wa taala tadubah, teman tadubah dak ke, baik berdoa lah ya. Baik malas lah ya Allah. Pajam merdeka ya Allah. Wal jubni wal harami, dari temakut. Wal bukhli, dari sifat kikir. Dari sifat kikir no citna sifat keren badanya. Tak berlindung ba Allah baik keren ayo. Karena kebegahlah Al-Quran, wa may yuhash siapa yang terselamat dari sifat kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, itu orang beruntung. Na dipekren badayo dan perle dipekrenan na badayo. Yohana kiban dayo melawan kekikiran tersebut. Kader mawam ndum. Jadi tak melindung ba Allah baik maka karena nyokrit harta hana kita mah, cuma kita mah le. Kebegah harta bertambah kalau kita bersedekah. Nyohana bersedekah, harta kita mah le Allah Subhanahu wa taala kita baik. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dalam berlindung padamu ya Allah dari terlilit hutang. Nyo yang kata lanjut terlilit hutang kemulele doa. Insya-Allah gelah bila Allah Subhanahu wa taala. Wa qahrir rijal, dan digagahi manusia. Tanya kata hutang Bapak Ibu yang dajak. Wate uro melumpuk orang male. Tidak malam hanteng dia fikir hutang. Jadi datanglah seorang sahabat pada Rasulullah, Abu Umamah. Kon wate temayang katru amnasah. Wahai Umamah, kenapa cepat kali ke masjid? Belum waktunya. Aku malu ya Rasulullah.
Dia tak hutang. Orang lejak merompok dengan orang dia hutang. Malailah ya Rasulullah. Pegahlah ya Rasulullah. Takkanlah doa beberapa kalimat tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka tidak lama kemudian Abu Mamah pun bisa keluar bisa memerdekakan dirinya dari terlilit hutang. Kaum muslimin sidang salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mari semangat kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita pemerdekakan roh kita pemerdekakan roh dari kelemahan, takutan, kebodohan dan dari segala hal-hal yang menghantui kita. Yang mahasiswa mungkin pemikiran skripsi, tesis, disertasi hana siap lah. Jadi itu diselesaikan dengan penuh percaya diri. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sukses di dunia dan akhirat, oleh Al-Faqih As-Samarqandi, oleh Abu Las As-Samarqandi, seorang ahli fikih bermazhab Hanafi. Gepegah dengan supaya tanya bermulia hidup di dunia, gepemulia di sisi Allah dan di sisi malaikat, begitu pula dengan diampuni dosa, merasakan lezatnya taat, serta hidup dan mati penuh dengan kebaikan yang kesemuanya merupakan dambaan manusia. Jadi tanya mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, gepampun dosa, lezat dalam taat. Nyo dah temayang hana lezat tanya. Yang kiban cara berlezat dalam taat, serta hidup dan mati penuh dengan kebaikan yang kesemuanya merupakan dambaan tanya bersama. Jadi kebegah oleh Syekh Abu Las rahimallahu yang tercantum di dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad. Qala al-faqih Abu Las rahimallahu taala, man hafadha sab'a kalimatin fahuwa syarifu 'inda Allah taala wal malaikah wa yaghfirullahu dzunubahu walau kana mislu zabadal bahr wa yajidu halawatal ta'ah wa yakunu hayatahu wa mamatahu khair. Jadi tiberang segaso kepegah yang membiasakan 7 kalimat. Nah 7 kalimat, maka ia mulia di sisi Allah, di sisi malaikat, diampuni dosanya walau sebanyak busa di lautan. Merasa manisnya nikmatnya taat serta hidup dan matinya dikaruniai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang temayang 7 buah kalimatnya yang yupo biasa batanya supaya getanyo mulia hidup di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, gepampun dosa, mendapat manisnya iman, kemudian hidup mati dalam kebaikan. Al-awwalu ay yaqulu 'inda ibtida'a kulla syai'in bismillah. Yang pertama, hendaknya mengucapkan basmalah dalam setiap muamalah atau perbuatan. Jadi pemantang dah bubut nyotanyo pingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di sisi malaikat. Jik orang yang gad pemantang dah bubut takkan bismillah. Tak ngalintu takkan bismillah. Tapajobu takkan bismillah. Tatamong rumah takkan bismillah. Tatuk makanan takkan bismillah. Jadi dalam macalan tabah kita urinau tidak urinau pergi bubut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uragam hana taat. Uragam bukan hana taat lagi urinau.
Jadi beornya bismillah, pendayu bismillah, beri bubuk bismillah, goreng buah telur, goreng kerupuk bismillahirrahmanirrahim. Can tiap-tiap. Jadi tiap orang Tuhan lagi. Jadi tiga mejak kerja yang cok dompet tapi baru inau. Cok dompet di dalam mari. Cok dompet juk laku. Bakti orang sengaja ke cok dompet ketik lamon. Karena urinongan tadi cok dompet bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih baik. Cok dompet ketik di lamon you cok baru inau. Dah cok tak dompet le mejak kerja. Allah perintahkan malaikat untuk turun ke dalam sumur, mengambil dompet itu, meletakkannya di tempat semula. Orang yang biasa, kita acau dompet laku, ke bismillahirrahmanirrahim. Nah dompet dia nak. Yang dari nyokak keramat, kan orang zaman dengan bismillah je kerja ada ini. Tanya kawalat dhalin ke, hana je dah jadi ini. Hana yakin. Jadi beryakin, berarti bismillahirrahmanirrahim. Bismi artinya dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi nyampe mentong dah pebut, nyata pebut tak awali dengan ibtidak kulla syai'in bismillahirrahmanirrahim, maka yang lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih karamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muzammil ayat ke-8, "Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Pemantang dah bubut, Yohana dah kem bismillahirrahmanirrahim, putuh dari rahmat Allah, putuh dari keberkahan yang diberi oleh Allah. Maka jih pemantang dah bubut di kem bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tahu ada dapat jawab. Nya Yohana dah kem bismillah, syaitan atau jin yang menggoda kita itu dipersilakan juga makan. Kita masuk ke dalam rumah enggak baca bismillah, hendak dak bismillah, yang jin na tempat malamnya. Kita mau je lah rumah raya. Maka ji bismillahirrahmanirrahim racun bagi jin. Bakti orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah baca hubungan sahabat. Tidak sahabat dua ke bismillahirrahmanirrahim. Wa tera abih makanan. Tinggal dengan kedema bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalihi wal akhiri. Dengan menyebut nama Allah dari pun dan berjauh sampai akhir. Kekim senyum Rasulullah. Bahkan senyum ya Rasulullah. Dan kalau nah jin yang baju makanan dengan romno dimuntahkan kembali. Doakan ma bismillahi awalihi wal akhiri. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Le faidah-faidah dengan takem bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Semua surat-surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wassaniyatu ayyaqulu inda faragha kulla syai'in alhamdulillah. Hendaknya mengucapkan hamdalah ketika selesai dari mengerjakan sesuatu. Jadi ta'awali dengan bismillah, ta'akhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kagak beri kekuatan nikmat oleh Allah tak berlaku yang gayunya. Maka tersyukuri supaya kita tamah-tamah nikmat kepada kita ini. Wassalisatu ayyaqulu idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Yang kelih ke begahli Syekh Abu Lais supaya tanya mulia, hendaknya mengucapkan istighfar bila mulut terlanjur mengatakan yang tidak dikehendaki dosa. Kena digogo rayo. Karo pegah gego. Padahal melakukan nak pegah go, tapi karo pegah go. Nya istighfar juga begahli.
supaya ada yang mulia di sisi Allah dan istighfar. Mai dah berharga kita istighfar. Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampun dosa kamu dan ampun dosa orang yang kamu begah. Benar tak? Allahumma ighfir lana wa lahu. Wala mai begah ni, baik kenan takat lah yang enggak bisa. Itu berarti kita istighfar apa itu? Enggak betul-betul. Ya Bapak Ibu yang berbahagia. Kelebihan orang beristighfar, man aksara minal istighfar, tu yang le istighfar lang udip, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Diberi oleh Allah dari duka cita jadi gembira. Wa min kulli dhiqin makhraja, menyetempit udip ke belapang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki hana sangka-sangka. Pakon Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga terhalang untuk menikmati kenikmatan syurga. Padahal pun kan enggak bergahan Allah. Kun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga. Biyupajuh wa kula minha ragadan, biyupajuh pupuna makanan dalam syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah, baik tak bajuh bak kayanya Pak Kuldi. Entik roh kanjit urun zalim. Yang getam ya itulah manusia. Nyo datam lagi dayu bukan. Itu juga takdir bagi Nabi Allah Adam alaihissalam. Karuh baju baguli yang getam. Sehingga hanya menikmati yang lain ni. Yang menangka Bapak Ibu yang berbahagia tanya dalam dunia ni. Pokon tempit tahu dek. Kon nikmat le dah hanya dah cok. Dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita iringi dengan istighfar, menghambat datang rahmat Allah, datang kebetulan rezeki Allah. Karena tanya hana segera kita lakukan istighfar ketika kita salah dalam berucap. Manusia akan tempat salah, lupa, silap mah. Nah, tanya salah. Tapi gebegah ni imamnya, dia tanya bermulia insya-Allah, segera istighfar kesalahan kita itu. Baik tak berperah lah Tuhan tengok istighfar. Hana aku cerita yang umum le dengku mana. Beglah dengku kam meninggal. Santri almana kam meninggal. Ini baik perah Tuhan. Menantar salah ucapan kita, iringi dengan istighfar agar kita bisa menikmati nikmat Allah yang banyak di dunia ini. Hana kebetulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabah dosa kebetulan dalam dalam dunia. Tengok kan dalam dunia macam-macam dosa hana taubat. Kiban dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin hidup mudah, bahagia, tenang, ketika salah terucap, kita salah bergahaba, iringi terus dengan astaghfirullah, ku mohon ampun kepada Allah. Warabi'atu ay yaqulu idza arada fala insyaallah. Yang keempat, mengucapkan insyaallah jika berkeinginan melakukan sesuatu. Hai tengok dia hantar lintu apa? Ho hantar lintu. Kedih merdu. Insyaallah. Kita tinggal insyaallah baik kun get tu. Hana ingat insyaallah. Nya hana kemuliaan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyebut-but ente sehingga diiringi dengan insyaallah. Berartinya kalau Allah kehendaki. Ya, tengok hana mutang tu. Kan tengok kana halangan aja aja. Kan hana tutang engko. Kini tak kenjet ju ka payah aja. Ma ba insyaallah jenah-jenah aja. Ja makan nuri mohon tengok apa insyaallah latih jangan menjak anak jak baik insyaallah nah nak menjak kan ju. InsyaAllah kau akan sedia abu undekah atau baju. Wal khamisatu ay yaqulu idza istaqbala fa'ala makruh la haula wala quwata illa billah. Yang kelima adalah takun apabila merompok hal yang hana tayu galak, bukan la haula wala quwata illa billah. Ya, watena hal-hal nak tengok galak menimpa dayo takdir dari Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Berarti je
Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi gehai Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika engkau menghadapi petaka atau bencana, maka untuk menghilangkan itu takkan dia kata bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Dia gabung oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Kalimat itu nanti akan mengusir segala petaka yang datang sebagai takdir bagimu. Padahal pada teruk hal-hal yang hana dan sukai, bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nak dengar le orang dengar. Kalau mata ada kupi, ada bu, gogop apa dia. Hana lele dua tu. Pada poh kamu kali mau kan? Wasadisatu ay yaqulu idza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, hendaklah istirja ketika dilanda musibah. Truk musibah, you istirja. Apa istirja? You puas ba Allah. Kamu meninggal darur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pulang ba Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi musibah, guyukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tanya gepu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gepu mulia. Be amba musibah, mulai gahe mo baraka inna lillahi wa inna. Jangan pertama kita dengar itu langsung kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah mau balik-balik tu ke poh rohnya kau nak. Tengok dah Mekah nak molek kahir engku. Lembajuk kepada Allah. Ke mana ni? Jadi waktu pukulan pertama itu, waktu mendengar pertama musibah itu, langsung kita istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh, yang terakhir, wasabi'atu la yazala yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berhenti membasahi lidah atau lisanmu siang dan malam dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang supaya tanya mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, keampun dosa, menjadi orang yang baik ketika hidup, baik ketika meninggal, uro malam tu takimkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali wata begah mono tinggal orang akhirat di pedong timbangan gehai dera ragam gecing segala amal. Wata leh gecing segala amal, rupanya berat rakwi ke malaikat roh tamang neraka tadi. Jadi begah Rasulullah teruk suara dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan terburu-buru dulu. Dia masih ada satu simpanan lagi amalnya itu. Ijuk tergertah tertulis dalam kertahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kecok kertas tulisan kepedulah sebelah rakna. Kemudian berubah total dari berat rawi je berat rakna. Yang ada kelebihan kalimah la ilaha illallah. Sekiranya dunia ini ditimbang sebelah dacik, sebelah timbangan lagi kalimah la ilaha illallah, sungguh kalimah la ilaha illallah akan memberati dia. Akan berat roti kalimah la ilaha illallah. Jadi orang Tuhan yang mencegahkan Nabi. Taduk tadong beranggapan Allah tak ingat di dalam dada. Nyuhan ikli la ilaha illallah kalimah thayyibah bekai tamati. Menyuhan ikli takkan dengan lidah Allah Allah ingat dalam hatinya nanti urut Tuhan. Uro malam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang memberatkan timbangan kita nanti
di yaumil mizan, di yaumil mahsyar ni timang tengok karara iwe rawi kai demaratnya. Karena tanya dulu di dunia banyak mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Siapa di akhir ucapannya dia bisa ucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, jamin tabung syurga. Mak lazat lazim kain biasa, Allah bisa karena biasa. Maka hari-hari kita selalu membasahi lisan kita dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyo dicoba kalimat kanji tak ingat. Hanji tak ingat. Tak tulis yang pertama perintah dah bubut takkan bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dapat rida Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang buburan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lihat bubut berdatang ke alhamdulillah, berdatang syukuri supaya getamah lain nikmat Allah. Yang kelih lebih hana tengok. Jadi yang kelih waktu salah kamari tak pegah yang dosa iringi dengan istighfar astagfirullah. Baik dah berperih tengok hati dia nanti hitam. Kemudian yang keempat, ketika kita kena berbuat apa yang akan datang takkan insya-Allah. Kemudian yang kelima nak ketika ta merumpuk dengan takdir hanagat takkan la haula wala quwata illa billah. Hana daya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ketika ditimpa musibah berdatim istirja iaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketujuh, kita biasakan basah lidah tanya hari-hari urus malam dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah 7 kalimat yang akan mengantarkan diri hamba menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, di sisi malaikat, gepampun dosa, udip mati bahagia insya-Allah. Ini yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya mohon diperbanyak maaf. Yang betul datangnya dari Allah, sama-sama kita amalkan. Yang salah dari kekurangan ilmu ilmu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan, kejanggalan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.